Stres, kayaknya semua orang pernah ngerasain ya. Rasanya udah jadi bagian hidup yang nggak bisa dihindari. Tapi gimana kalau ternyata cara kita mandang stres selama ini salah? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng apa itu stres dan gimana caranya mengubah dia dari musuh jadi teman. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa stres? Kalau jawabannya enggak, wah, Anda beruntung banget. Tapi, percaya nggak, hidup yang tanpa stres sama sekali itu mungkin nggak seindah yang kita kira loh. Malah bisa jadi rasanya ya gitu-gitu aja, monoton, datar, nggak ada semangatnya. Gimana? Menarik kan idenya? Ternyata hidup tanpa tekanan itu artinya ya nggak ada dorongan buat jadi lebih baik. Kita bisa-bisa cuma terjebak di alasan, ya udahlah pasrah aja, tanpa ada motivasi buat berkembang. Jadi masalahnya itu bukan stresnya, tapi gimana cara kita menyikapinya. Oke, ayo kita bedah lebih dalam. Jadi tujuan kita di sini bukan buat menghilangkan stres sampai bersih ya, nggak gitu. Tapi kita bakal belajar buat paham, ngelola, dan bahkan memanfaatkan stres itu. Terus, stres itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, stres itu reaksi kita. Dan ini penting banget. Ini reaksi kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan tubuh kita terhadap sebuah tuntutan yang kita rasa, aduh kayaknya nggak sanggup deh. Nah, disitulah mental kita mulai capek. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting. Ternyata nggak semua stres itu sama. Ada dua jenis, dan kalau kita bisa ngerti bedanya, itu udah jadi kunci utama buat ngelola stres. Oke, jadi ada yang namanya stres positif. Ini stres yang baik. Contohnya deadline kerjaan. Bikin kita jadi fokus kan, mendorong kita buat nyelesain tugas. Nah, di sisi lain, ada stres negatif. Ini nih yang biasanya kita sebut stres. Misalnya, cemas soal keuangan terus-terusan sampai nggak bisa tidur. Beda banget kan rasanya? Pertanyaannya sekarang, stres negatif itu datangnya dari mana sih? Ya kan? Kalau kita mau ngatasin sesuatu, kita harus tahu dulu akarnya di mana. Sumber stres itu secara umum bisa kita bagi jadi 3 kelompok besar. Pertama, faktor lingkungan. Ini hal-hal di luar sana, kayak kondisi ekonomi yang nggak pasti, atau bahkan macet di jalanan tiap hari. Kedua, faktor organisasi. Ini biasanya soal kerjaan, beban kerja numpuk, konflik sama atasan atau teman kerja, gitu-gitu deh. Dan yang terakhir, faktor pribadi. Bisa dari masalah keluarga, atau mungkin target hidup kita sendiri yang ketinggian. Tapi seringnya, semua itu cuma yang kelihatan di permukaan aja, kayak puncak gunung es. Penyebab aslinya, yang paling dalam, itu justru tersembunyi di bawah sadar kita. Analogi gunung es ini pas banget buat ngegambarin pikiran kita. Yang kelihatan di atas itu cuma pikiran sadar kita. Di bawahnya ada pikiran prasadar. Tapi bagian terbesarnya, yang nggak kelihatan, itu pikiran bawah sadar. Nah, disinilah semua harta karun kita tersimpan. Naluri, trauma, rasa takut, sampai hasrat. Inilah sumber utama dari banyak stres yang kita rasain. Makanya, kadang kita suka ngerasa stres, tapi nggak tahu persis kenapa. Nah, karena penyebab aslinya sering ngumpat, petunjuk pertama kalau ada yang nggak beres, itu biasanya datang dari sinyal yang dikasih sama tubuh dan pikiran kita. Yuk, kita belajar cara ngebaca sinyal-sinyal ini. Jadi, waktu stres datang, dampaknya itu nggak cuma di kepala aja. Efeknya itu bisa kena ke 3 area utama. Fisik kita, psikologis kita, dan ujung-ujungnya ke perilaku kita sehari-hari. Oke, pertama kita lihat dulu dari tanda-tanda fisik. Ini yang biasanya paling gampang dikenali. Pernah nggak sih ngerasa napas jadi lebih cepat? Atau otot di leher sama pundak kaku banget? Nah, itu semua cara tubuh kita ngasih sinyal. Itu mode fight or flight-nya lagi aktif. Seolah-olah ngomong, "Woi, hati-hati, ada bahaya." Oke, dari fisik, sekarang kita pindah ke emosi dan perilaku. Gimana stres ngaruh ke perasaan dan tindakan kita? Kalau soal emosi, stres itu bisa bikin kita kayak naik roller coaster. Tiba-tiba cemas, gampang marah, atau jadi sensitif banget. Moodnya naik turun gak jelas. Atau mungkin ngerasa sedih dan kayak gak berdaya. Nah, ini sinyal kuat banget kalau level stres Anda lagi tinggi. Dan yang terakhir, stres juga bisa ngacak-ngacak cara kita berpikir. Coba inget-inget. Pernah nggak sih lagi kerja tapi susah banget fokus? Atau gampang lupa hal-hal sepele? Pikiran rasanya ruwet atau malah jadi sering lamun? Nah, kalau Anda ngalamin ini, ingat ya, ini bukan berarti Anda males atau kurang pinter. Ini bisa jadi tanda kalau pikiran Anda lagi overload karena stres dan butuh istirahat. Oke, kita udah tahu apa itu stres, sumbernya dari mana, dan gimana cara ngenalin tanda-tandanya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, gimana cara ngatasinnya? Yuk kita beralih dari teori ke praktek. Ini dia rencana 6 langkah praktis buat mulai menguasai stres. Pertama,
Dan ini pondasinya, perkuat fisik Anda. Makan sehat, tidur cukup, olahraga teratur. Itu benteng pertahanan utama. Kedua, latih pikiran. Lawan pikiran-pikiran negatif yang muncul. Ketiga, jangan lupa senang-senang. Luangkan waktu buat hobi yang bisa nge-charge energi mental Anda. Keempat, coba ubah rutinitas. Hal-hal kecil aja, kayak ganti jalan pulang kerja. Itu bisa bantu mutusin siklus pikiran yang itu-itu aja. Kelima, jangan sendirian, ngobrol sama temen, curhat ke keluarga. Berbagi itu bisa bikin beban jadi lebih ringan. Dan yang terakhir, coba deh latihan bersyukur tiap hari. Ini bantu kita fokus ke hal-hal baik dalam hidup. Ingat ya, kuncinya itu adalah penguasaan. Stres itu bakal selalu ada, tapi pilihannya ada di tangan kita. Kita yang menguasai stres atau kita yang dihancurkan sama stres. Nah, sampailah kita di akhir pembahasan ini. Jadi intinya adalah kita mengubah cara pandang kita. Bukan lagi jadi korban stres, tapi jadi manajer yang proaktif buat ngatur tekanan hidup. Ini dia satu hal yang paling penting buat dibawa pulang. Tujuannya itu bukan buat menghilangkan stres sama sekali. Itu nggak mungkin. Tujuannya adalah untuk belajar mengelolanya dengan pintar. Mengubah apa yang tadinya jadi halangan jadi batu loncatan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara menghindari stres, tapi gimana caranya Anda akan pakai stres ini untuk mendorong Anda maju. Yuk berhenti cuma bereaksi dan mulai hidup dengan lebih sadar dan punya kendali.